warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan melanjutkan materi tentang penelitian kuantitatif. Jika di materi sebelumnya ya, Anda sudah mempelajari mengenai pengertian dari penelitian kuantitatif itu sendiri. Nah, kali ini Anda akan belajar lebih jelas lagi seperti apa sih jenis penelitian kuantitatif sebagai bagian dari beberapa jenis ya penelitian, yakni penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D yang akan kita pelajari secara maksimal ya pada semester ini. Nah, ada jenis penelitian kualitatif, salah satunya menggunakan korelasi. Nah, untuk lebih jelasnya tentunya kita perlu contoh ya untuk materi ini. Penelitian kuantitatif yang akan saya berikan ini bertujuan untuk memperjelas materi tentang kuantitatif ini sendiri. Saya ambil contoh penelitian kuantitatif dengan pendekatan korelasi ya, atau pendekatan yang ada hubungannya. Berikut contohnya. Berdasarkan judul penelitian kuantitatif ini, kita akan fokuskan pembelajaran kita pada materi bab 3, yakni metode penelitian. Apa saja ya yang termasuk dalam metode penelitian? Anda silakan perhatikan ya. Yang pertama yakni metode dan desain penelitian. Anda harus memahami bahwa di bab 3 mengutamakan atau menjelaskan metode apa sih yang Anda gunakan dalam dalam penelitian kuantitatif ini. Penelitian atau judul penelitian tadi menggunakan metode survei dan juga pendekatan korelasi dengan desain penelitian menggunakan 3 variabel ya. Tempat dan waktu penelitian, tempat penelitiannya dilaksanakan di kelas prodi ya. Waktu penelitiannya dapat ditentukan ya, mengikuti dengan jadwal seharusnya. Dan teknik pengambilan sampel, populasi penelitian. Nah, ini adalah mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra ya, sesuai dengan judul tadi sudah kelihatan. Sedangkan sampelnya ini tidak mungkin semuanya dijadikan sampel atau diuji. Jadi menggunakan teknik random sampling. Selanjutnya definisi operasional variabel. Variabel yang tadi kan ada 3 ya. Jadi setiap operasional variabelnya ini dijelaskan tentang keterampilan menulis, kemampuan memahami struktur bahasa, dan juga kecerdasan emosional. Ada 3 variabel ya, saya ulangi, yakni keterampilan menulis itu apa, kemampuan memahami struktur bahasa, dan juga kecerdasan emosional. Selanjutnya teknik pengumpulan data sesuai dengan variabel penelitian. Ada 3 jenis juga ya dalam mengumpulkan data, karena variabelnya ada 3, jadi teknik pengumpulan datanya juga menggunakan 3 cara. Data kemampuan memahami bahasa tadi dikumpulkan dengan teknik objektif dan pilihan ganda, motivasi dengan angket, data keterampilan menulis dengan teknik esai. Instrumen penelitiannya silakan dipahami ya. Bagaimana cara kita melakukan penelitian tersebut. Selanjutnya teknik kalibrasi menggunakan 2 ya, teknik validitas dan reliabilitas. Validitas tes kemampuan memahami struktur bahasa. Ini untuk mengukurnya Anda menggunakan validitas uji tiap butir tes ya. Rumusnya dengan korelasi Boyn-B serial. Oke, ini contoh rumusnya ya, dapat Anda perhatikan. Dan selanjutnya yang kedua, Anda menguji validitas angket kecerdasan emosional. Terhadap validitas ini ya menggunakan rational judgment, yakni menentukan butir-butir angket yang telah menggambarkan indikator dari variabel kecerdasan emosional atau belum menggambarkannya ya. Ini digunakan teknik korelasi produk momen angka kasar. Rumusnya seperti ini ya. Jadi jangan takut dulu ya. Ini cukup mudah sebenarnya ketika Anda sudah mendalaminya nanti. Nah, yang selanjutnya reliabilitas. Setelah validitas ada reliable. Yang pertama reliabilitas tes kemampuan memahami struktur bahasa ya, yang sudah Anda uji. Akan diuji kembali dengan rumus KR20 ya. Ini koefisien reliabilitasnya. Yang kedua
reliabilitas angket kecerdasan emosional. Ini rumusnya, menggunakan formula Alpha-Cronbach ya. Dan yang terakhir ya, Anda melakukan teknik analisis data. Benar nggak nih ya data yang Anda dapatkan tadi? Dalam analisis penelitian ini, teknik yang digunakan mencakup analisis data deskriptif dan secara inferensial ya. Anda mulai menghitung-hitung. Setelah itu uji persyaratan analisis ya. Anda uji persyaratannya meliputi uji normalitas dan lain-lain. Terakhir, hipotesis statistik. Baik, itu dia materi kita pada pertemuan ketiga ya. Kesimpulannya pada pertemuan ini, saya mengharapkan Anda semua mulai memahami istilah-istilah yang sering digunakan pada bab 3 seperti populasi, sampel, uji validitas, reliabilitas, angket ya, atau juga hipotesis, teknik analisis data, dan lain-lain. Istilah-istilah ini sudah kita bahas pada video sebelumnya atau pada materi sebelumnya. Silakan Anda sebaiknya punya catatan sendiri ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga pertemuan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.